Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, update kali ini akan kita update setelah atau lebih tepatnya pasca Jerome Powell ya. Tadi Jerome Powell sudah memberikan pandangan. Jadi dia adalah salah satu panelis di salah satu event symposium. Jadi di situ ada diundang beberapa panelis juga ngomongin soal kondisi ekonomi. Nah, di pertemuan kali ini menariknya adalah Jerome Powell menyampaikan bahwa dia sebenarnya mengatakan bahwa ya kita bisa bilang ya kembali lagi sih soal hal yang sama, kebijakan yang mereka ambil, suku bunga kenaikan, dan istilahnya kita akan pertahankan suku bunga tetap di angka yang lumayan tinggi untuk memastikan bahwasanya inflasi itu benar-benar bisa ditekan gitu. Jadi sebenarnya keynote kita yang kita perhatikan untuk pekan ini adalah di besok ya, atau di hari Kamis, yaitu CPI data yang akan dirilis pada tanggal 12 Januari, lebih tepatnya di jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Sementara CPI menunjukkan adanya penurunan, dan inilah yang sebenarnya di-expect sama para pelaku pasar. Nah, Jerome Powell ngomong pada saat tadi dia lagi menjadi seorang panelis, ya intinya dia mengatakan bahwa kita sebagai central bank itu harus berdiri independen, ini pada intinya ya teman-teman ya, dan tidak menjadi bagian daripada ya bisa dibilang politik lah ya. Jadi kita istilahnya nggak mau segala keputusan kita itu dipengaruhi oleh kondisi politik, walaupun tempting kalau bahasa dia ya. Tempting dalam artian mungkin ya kalau misalkan dia mengikuti anggota politik tertentu atau misalnya partai politik tertentu, mungkin ibaratnya ya dia mungkin bisa aja kepilih lagi untuk next next periode ya sebagai ketua The Federal Reserve. Dan tentu saja nggak cuman si Jerome Powell yang punya kepentingan, tapi kita ngomongin orang-orang di belakangnya juga pasti ada anggota-anggota daripada The Fed itu sendiri atau anggota FOMC ya. Kira-kira seperti itu adalah sedikit banyak yang dia sampaikan. Dan setelah dia speak soal hal tersebut, yang terjadi pada dolar index adalah dolar index hari ini kembali tertekan. Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat ya, waktu dia sebelum ngomong itu dolar index sempat ya menguat lah, tapi setelah dia ngomong jam 9 malam itu dolar indeksnya turun langsung ya. Habis itu sekarang sideways, bolak-balik aja di price range yang lebih kurang sama untuk dolar indeks. Dan sebaliknya ya, justru dampaknya terhadap Bitcoin itu kan harusnya menguat karena kan dolar indeksnya melemah. Dan yang terjadi pada pada Bitcoin itu benar-benar merespon dengan cukup positif. Setelah kemarin kita mendapati rejection candle membentuk semacam shooting star candlestick pattern, di hari ini candlenya langsung kembali menguat. Ibaratnya ini kita bukan ngomongin candle doang ya, tapi kita ngomongin reaksi daripada pelaku pasar. Mungkin dengan statementnya Jerome Powell tadi dirasa ya bisa dibilang memberikan impact yang ya mungkin yang bisa dibilang nggak begitu bagus untuk kondisi dolar Amerika. Jadi itu yang dianggap bisa dibilang memberikan dampak positif lah untuk pada Bitcoin ini. Dan sebenarnya sih kalau saya mencoba untuk menilai ya, sebenarnya Jerome Powell tuh tadi sebetulnya positif atau negatif sih gitu. Kalau dari statement dia, sebenarnya dia bisa dibilang cukup hawkish. Cuman karena ada note di situ bahwa kenaikan suku bunga yang dilakukan dan nanti akan dipertahankan di level yang cukup tinggi, mungkin ini yang menyebabkan para pelaku pasar berpikir bahwa oke, kayaknya kenaikan suku bunga sudah akan berakhir. Makanya statement yang dikeluarkan tadi ya, kalau saya search itu pada saat kita lagi mau nonton live-nya itu mengeluarkan judul seperti ini, US Fed Chair Slower Rate Hikes Ahead. Jadi anggapannya sebenarnya yang di-expect adalah orang bertanya-tanya kan, ini setelah kenaikan suku bunga yang mungkin di bulan Februari senilai 0,25%, apakah di bulan Maret dan seterusnya itu akan steady aja, tapi kita nggak naikin lagi, tapi kita nggak ngomongin pivot juga. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, harusnya dampaknya ke market itu cenderung positif, karena artinya the Fed udah mulai slowing down. Oke, itu yang perlu di-note. Walaupun dia ngomongnya tadi hawkish, tapi pandangan para pelaku pasar mungkin dianggap dovish gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi time frame hourly, ini yang menarik teman-teman. Kita udah sempat ngebahas ya di video sebelumnya, di mana kita mark daerah ini atau area ini sebagai area of key important level, di mana di level yang sama juga kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, you drag it from the top to the bottom, kamu bisa lihat di level itu adalah area between Fibo 50% dan juga Fibo 61,8%. Jadi memang area ini adalah area yang menurut saya memiliki peranan penting untuk menentukan arah Bitcoin setelah
istilahnya testing ke level tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi di time frame 1 jam, kita sebelumnya udah sempat mendapatkan semacam rejection di sini, ada U-turn di sana, kemudian harganya sempat sideways, naiknya pun cenderung korektif, tapi once US dollar yang melemah, ternyata menyebabkan Bitcoin lagi-lagi menguat ya. Kita lihat pada time frame 4 jam, lagi-lagi exponential moving average 8 menunjukkan pesonanya yang luar biasa, mempertahankan harga Bitcoin untuk tetap berada di atas moving average periode 8 itu. Dan sekarang sampai dengan saat ini pun kita belum testing ke EMA 21-nya. Jadi jatuhnya ini masih overstretch dan kita masih punya ya room lah untuk koreksi dia sampai dengan 1,5% atau sekitar $270. Oke. Nah, sementara terdampak dari kondisi ini, kita bisa lihat ya, sebenarnya altcoins gak terlalu ngikut banget, karena kenaikannya Bitcoin kali ini didukung juga dengan kenaikan Bitcoin dominance yang cukup lumayan dan signifikan. Ada kenaikan sekitar 0,3% ya, dengan kenaikan Bitcoin 1,5%, menyebabkan Ethereum naik cuma 1,3%, dan yang rata-rata altcoins yang naiknya paling lebih kecil lagi, biasanya sih seperti itu. Nah sekarang pada posisi Bitcoin, yang saya perhatikan itu adalah apakah kita mampu close di atas 17.300. Ini artinya kita udah 2 hari berturut-turut berhasil close di atas 17.000, dan so far 3 hari ya berturut-turut kita closing di atas 17.000, dan sebetulnya pada saat closing yang terjadi di kisaran tanggal 8 Januari itulah yang menjadi closing yang paling menentukan ya, dalam tanda kutip. Kita tahu selama 3 minggu terakhir Bitcoin tuh cuma sideways aja antara level 16.900 dan bottomnya di 16.300, tapi pada akhirnya di pergerakan hari Minggu dan closingnya di hari Senin pagi itu mampu close di atas 17.000 dan kita nge-reclaim area itu. Nah secara pergerakan untuk time frame kecil ataupun untuk kita retail investor sebenarnya menganggap ini sebagai pergerakan yang cukup bullish. Tapi once again, saya reminder lagi ke teman-teman, gak capek saya remind ke teman-teman sekalian, kita tahu bahwa masih ada potensi selling pressure yang kembali masuk ke market. Karena dari sisi big fund atau big players kita bilangnya, itu mereka ngelihat ini sebenarnya masih opportunity untuk mereka taking profit. Cuman pertanyaannya adalah kapan ya, kita nggak tahu pasti, kita nggak bisa pastikan until rejection terjadi. Jadi ketika rejection terjadi, teman-teman udah boleh mulai waspada. Itu aja mungkin note dari saya. Dan terakhir yang perlu di note lagi ya istilahnya ya, kalau kita ngelihat kembali ya ke CPI sementara kalau misalnya memang angkanya turun sebetulnya memang cenderung positif. Jadi ini istilahnya mungkin ya pergerakan bullish movement kita itu masih bisa ada potensi naik lagi mungkin sampai kisaran Fibonacci 1,8 or even higher, karena once again kita udah pernah analisa sama teman-teman juga ya bahwa kita ngelihat di sini sebagai pergerakan Elliott Wave juga. Kalau misalnya teman-teman gunakan Elliott Wave Theory, maka ada potensi kenaikan kita itu sebenarnya masih bisa 5 wave menguat ke atas. Pertanyaannya adalah di mana resistance-nya? Apakah kita akan ketahan di highest level pada kisaran 13 Desember, which is di sini kalau kita extend, atau kita cuma akan ketahan pada kita keluarin lagi tadi chartnya yang mana ya. Nah ini dia ya, atau kita hanya akan ketahan pada kisaran Fibonacci 1,8% ya. Jadi istilahnya kenaikan saat ini mungkin hanya 3 wave koreksi aja ke atas. Possible juga untuk terjadi. Nah itu sebenarnya yang kita perlu waspadai aja. Jadi sebenarnya tujuan saya di sini ngomong bukan untuk menebar FAT atau membuat teman-teman khawatir akan posisi yang kalian ambil, tapi lebih ke arah untuk antisipasi, karena soon or later kita akan melihat ada rejection. Cuman pertanyaannya adalah when, karena kalau kita lihat dari even RSI aja menunjukkan lagi-lagi adanya bearish divergence. Artinya kan kenaikan saat ini itu bisa dibilang nggak dalam kondisi yang prima ya, nggak bisa dikatakan dalam kondisi yang lumayan ideal untuk dipertimbangkan bahwa this is ready for bullish momentum berikutnya gitu loh. Ya saya pikir itu sih teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Alright, pay attention terhadap CPI pada hari Kamis mendatang. Stay safe buat teman-teman yang masih aktif transaksi. Sampai ketemu lagi di update untuk berikutnya. God bless everyone dan have a nice day guys. Cheers, bye bye.